Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini kita akan membahas mengenai masalah dan intervensi kebutuhan termoregulasi. Kita akan membahas tentang pengertian tentang termoregulasi ya. Ini sudah pernah kita bahas sebetulnya. Tidak apa-apa, kita coba ulang lagi ya. Jadi termoregulasi itu adalah suatu pengaturan fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Artinya adalah bahwa suhu tubuh ini sudah ada settingnya. Jadi kalori ataupun suhu yang mempengaruhi suhu inti tubuh ini nanti akan menjadi regulasi yang harus diatur oleh tubuh. Nah, pusat pengaturannya nanti kita lihat ya di mana. Anda pun pasti sudah tahu itu. Jadi banyak sekali yang bisa mempengaruhi suhu inti tubuh ya. Ada evaporasi ya, ada kemudian radiasi, kemudian ada konduksi, ada konveksi ya. Nah, ini semuanya adalah mempengaruhi suhu inti tubuh kita. Ya, kita tahu bagaimana makna dari termoregulasi. Jadi kalau kita bicara tentang termoregulasi ini berarti berkaitan dengan pengontrolan suhu. Nah, pengontrolan suhu di sini berkaitan dengan bagaimana tubuh mengatur suhu tubuh secara ketat ya. Jadi bagaimana suhu ini dipertahankan pada keadaan yang normal atau rentang normal. Jadi suhu tubuh ini kita tahu dia diatur oleh hipotalamus. Jadi bagaimana kontrol suhu tubuh ya itu oleh hipotalamus. Set point dan sebagainya ya itu nanti akan dipengaruhi oleh hipotalamus ini. Nah, suhu tubuh merupakan keseimbangan antara panas yang dihasilkan tubuh dengan panas yang dikeluarkan tubuh. Baik, kita lanjutkan untuk slide yang berikutnya. Jadi dari ilmu keperawatan ya, dari ilmu keperawatan itu juga sudah memperhatikan bagaimana mengatur suhu tubuh ini. Jadi dari salah satu tokoh ya, Virginia Henderson, kita tahu ya bahwasanya manusia itu perlu mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran yang normal dengan menyesuaikan pakaian yang digunakan dan modifikasi lingkungannya. Jadi kita tahu kalau kita kepanasan ya, kita tentunya ingin memakai pakaian yang lebih adem ya, lebih nyaman, lebih tipis, menyerap keringat ya. Kemudian kita juga mungkin menggunakan kipas angin ya, AC dan lain sebagainya. Pada saat suhu yang dingin juga demikian. Kita menghangatkan tubuh dengan menambahkan selimut ya dan lain sebagainya ya. Nah, ini tentunya hal-hal yang dilakukan ya oleh manusia untuk mempertahankan suhu tubuh ya dengan memodifikasi lingkungan. Kita lanjutkan pada slide yang berikutnya ya. Slide berikutnya ini adalah terkait dengan ataupun gambaran ya, gambaran bagaimana suhu tubuh itu dia diatur ya. Bagaimana suhu ini dipengaruhi oleh lingkungan ya, kemudian bagaimana pengaturan di dalam tubuh ini berlangsung. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ada gambaran bagaimana suhu tubuh ya itu juga dia mengalami pengaturan-pengaturan ya, jadi menjaga keseimbangannya, menjaga kondisi normalnya, maka dia akan dilakukan beberapa hal atau dia secara otomatis tubuh akan merespon dengan sangat baik sebetulnya ya. Nah, apa yang dilakukan oleh tubuh misalnya ya, dia akan memvasodilatasi pembuluh darah ya pada saat tubuh ini terlalu banyak menyimpan panas ya, sehingga dengan vasodilatasi ini harapannya maka akan semakin banyak panas yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Jadi itu adalah salah satu cara ya, salah satu cara supaya tubuh ini bisa mempertahankan suhu normalnya. Begitu juga pada saat suhu tubuh ini berkurang atau menurun ya, maka akan terjadi vasokonstriksi supaya dia bertahan ya, bisa mempertahankan suhu tubuhnya tidak banyak yang dikeluarkan
banyak yang dia konveksikan, ya, radiasikan, ya, sehingga dia banyak menyimpan panasnya di dalam tubuh. Nah, ini adalah gambaran dari bagaimana pengontrolan suhu tubuh, ya. Pengontrolan suhu tubuh diatur oleh hipotalamus, ya, di sini pusatnya. Nah, homeostasis ini adalah proses ataupun upaya untuk suhu tubuh itu supaya dia tetap pada keadaan yang normal, ya. Jadi ada termostat, ya, di dalam hipotalamus, kita tahu, ya, seperti ini, ya. Jadi di sini ada termostat, ya, yang mengatur bagaimana dia akan menaikkan ataupun menurunkan suhu tubuhnya. Ataupun pada saat suhu tubuh ini meningkat, apa yang harus dilakukan oleh tubuh? Nah, itu diatur oleh termostat ini. Nah, kemudian bagaimana dia dipengaruhi, ya, ataupun mempengaruhi terkait dengan fungsi-fungsi tubuh yang lainnya. Misalnya tadi, ya, bagaimana dari adanya kenaikan suhu tubuh, maka respon dari tubuh, ya, yang diperintahkan oleh pusat pengaturnya, yaitu hipotalamus, ya, maka dia akan mengaktifasi bagaimana mekanisme untuk, ya, menurunkan suhu atau mendinginkan tubuhnya, ya. Jadi merespon bagaimana kemudian pembuluh darah itu dia berdilatasi, ya, kemudian di kelenjar keringat, ya. Ini semuanya adalah fungsinya adalah untuk menurunkan suhu tubuh tentunya. Ya, begitu juga apabila suhu tubuh itu menurun, ya, atau dia turun, maka hipotalamus pun juga dia akan memerintahkan, gitu, ya, mengaktifasi mekanisme untuk meningkatkan suhunya, ya, suhu tubuhnya itu akan ditingkatkan dengan cara apa, ya, dengan cara shivering, ya, kemudian juga kalau di pembuluh darah dia ada mengkonstriksikan sehingga suhu tubuh ini dipertahankan pada kondisi ataupun suhu tubuh tertentu, begitu, ya. Nah, kemudian kemudian berapa suhu inti tubuh, ya. Tadi seperti yang tadi sudah kita sampaikan, ya, bahwa suhu inti tubuh itu kita melihatnya dari organ vital, ya. Jadi jantung, hati, ginjal, ya, itu dia dipertahankan di suhu 37 derajat Celcius agar dia bisa tetap bekerja dengan secara maksimal, ya. Nah, suhu kulit ini biasanya lebih rendah dari suhu inti tubuh. Tentunya ini bisa kita pahami, ya, karena tentunya expose yang paling luar, ya, itu adalah kulit, ya. Nah, pada hari yang tentunya mungkin hangat, ya, maka suhu kulit ini mungkin selisih dengan suhu inti tubuh ini mungkin hanya 1 derajat Celcius saja, ya. Tetapi pada saat hari yang dingin atau suhu lingkungan yang dingin, maka suhu rentangnya, ya, itu bisa sampai mencapai 9 derajat Celcius, ya, lebih rendah. Oke, ini perlu memang kita pahami, ya, karena kita mengukur di perifer, ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana pengaturan dari tadi, ya, suhu tubuh, ya. Jadi termoregulasi,
ya bagaimana termoregulasi ini berlangsung ya. Nah, ini adalah hipotalamus sebagai regulatornya ya. Kemudian disitulah nanti akan dibuat ataupun dia membentuk set point dari suhu tubuh ya. Kemudian actual value-nya ya, di situ juga ada sensor information ya. Jadi bagaimana dia mensensor dari panas dan dinginnya temperatur yang ada di tubuh kita ya. Nah, jadi ada variabel-variabel yang bisa mempengaruhi ya tentunya terkait dengan bagaimana suhu tubuh itu akan berubah-ubah ya. Jadi kalau kita lihat ada faktor yang mempengaruhi itu adalah adanya panas dan dingin ya, suhu lingkungan yang panas, suhu lingkungan yang dingin ya. Nah, kemudian dari internal ini juga ada yang mempengaruhi ya, misalnya aktivitas fisik ya seperti olahraga, bekerja dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini beberapa variabel yang bisa dimanipulasi ya berkaitan dengan regulasi yang ada di hipotalamus. Jadi seperti otot ya, kemudian lemak ya, lemak yang ada dalam tubuh, aliran darah ya. Jadi ini bisa dipengaruhi oleh si hipotalamus. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini adalah gambaran dari bagaimana kita bisa merasakan nyaman ya pada suhu 37 derajat Celcius ya. Ini biasanya pada comfortable. Jadi kita merasakan oke aja gitu ya, nyaman gitu ya. Naik turunnya ya suhu kita, kalau suhu tubuh kita di 37 derajat Celcius ya tentunya ini membuat kita menjadi nyaman ya. Kemudian pada suhu mungkin 36 kita masih bisa merasakan nyaman ya, tetapi pada saat itu sudah lebih rendah ya, lebih rendah tentunya ini menjadi tubuh kita merasakan dingin ya, merasakan dingin. Nah, pada saat suhu tubuh itu turun ya, turun sampai dengan ke -2 ataupun berkurang 2 derajat Celcius ya, itu biasanya kita bisa mengalami ataupun yang kita alami adalah cold shivering ya, kemudian muscle contraction, decreasing temperature at feet and hands, kemudian skin vessels closing off ya. Jadi kita tahu biasanya permukaan kulit ini menjadi lebih dingin ya. Kemudian di kaki dan tangan ya, itu juga terasa dingin ya. Jadi itu salah satu tanda bahwa ada penurunan suhu tubuh ya. Kemudian ada temperatur yang dia mungkin naik ya sampai dengan 2 derajat Celcius, ini juga tentunya akan direspon ya. Jadi pembuluh darah itu lebih terbuka ya, kemudian mungkin kita juga merasakan lebih berkeringat ya, lebih berkeringat. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari bagaimana skin temperatur itu sesuai dengan perubahan suhu lingkungan ya. Jadi skin temperatur ini tentunya sangat paling mudah dipengaruhi oleh suhu lingkungan ya. Kita tahu nih kalau pada suhu yang panas ya, kemudian pada kondisi yang normal dan pada kondisi udara yang dingin ya. Nah, ini ada perbedaan-perbedaannya sesuai dengan lokasinya ya. Ini hanya gambaran saja ya, tidak perlu dihafalkan, tetapi hanya mungkin dipahami ya, dipahami bagaimana kalau suhu yang panas ya, itu maka akan mempengaruhi temperatur tubuh ya, temperatur tubuh terutama di skin temperaturnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada perbedaan nih ya, scalp, chest, axilla ya. Scalp itu berarti di area tubuh kepala bagian atas ya, dada dan seterusnya ya, sampai dengan ke kaki ya. Nah, suhu yang paling rendah itu di sini ya. Ya, di jari-jari ya, kemudian di kaki ya. Nah, ini kita coba lihat untuk bagaimana kita melihat perbedaan ya antara hipertermia dengan fever ya.
selama ini mungkin kita kadang mengasumsikannya adalah sama ya. Jadi hipertermia itu sebetulnya berbeda dengan fever ataupun demam ya. Jadi perbedaannya adalah ada atau tidaknya perubahan set point di hipotalamus. Ya, kita tahu tadi set point itu ada di 37 derajat Celcius ya. Jadi di normal range ya, ini ada di 37 ya, set point tubuh 37 derajat Celcius. Kemudian pada saat terjadi demam ya, ini ada proses perubahan set point. Jadi dia set pointnya akan meningkat. Gitu ya. Jadi akan meningkat ya. Ini adalah proses demam itu terjadi. Nah, pada kondisi hipertermia ini set point tidak berubah. Ya, set pointnya masih tetap berada di angka 37 derajat Celcius. Ya. Nah, ini beberapa penyebab hipertermi. Ya, kemudian kalau sampai dengan suhunya yang sangat tinggi, ya makanya kita harus mencegah supaya dia tidak sampai pada kondisi yang ekstrim ya suhu tubuhnya, baik itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, karena ini akan bisa menimbulkan kematian ya. Kita suhu tubuh gitu ya, tetapi ternyata itu juga bisa berbahaya buat tubuh. Nah, ini ada beberapa video ya yang bisa memberikan gambaran bagaimana fever versus hipertermia ya, kemudian bagaimana gambaran tentang fever kan, kemudian gambaran tentang hipertermia. Nanti Anda bisa cek ya di video itu ya, linknya insya Allah masih bisa digunakan. Oke, kemudian semoga tadi kalau ada kita bisa lihat, dan mungkin teman-teman juga bisa mengakses ya video-video yang lain ya untuk lebih memperjelas sebetulnya seperti apa sih fever, bagaimana sih hipertermia dan seterusnya. Nah, kemudian di masalah terkait dengan termoregulasi ya. Untuk fever ataupun demam itu adalah kenaikan suhu tubuh karena peningkatan set point ya di hipotalamus karena peningkatan tirogen sebagai bentuk respon tubuh terhadap inflamasi. Kita tahu ya, tirogen itu dihasilkan oleh bakteri ataupun virus ya yang mempengaruhi tubuh sehingga terjadi proses inflamasi ataupun peradangan. Ya, proses infeksi pun juga sama kan, ada proses inflamasi di dalamnya. Sehingga kenapa kalau orang terkena infeksi, maka itu akan terjadi peningkatan suhu tubuh. Nah, kemudian hipertermia. Ya, hipertermia adalah kenaikan suhu tubuh karena kegagalan termoregulasi akibat panas yang diproduksi atau diserap lebih banyak daripada panas yang hilang. Jadi, suhu tubuhnya meningkat karena ada kegagalan termoregulasi ya. Jadi pengaturan tadi dia gagal ya, mengatur supaya suhu tubuhnya ditingkatkan ya, atau suhu tubuhnya diturunkan. Nah, ini dia mengalami kegagalan. Nah, kemudian pada hipotermia adalah penurunan core temperatur di bawah 36 derajat Celcius ya. Jadi kalau sudah 35 gitu ya, 35, nah itu adalah tanda-tanda ya terjadi hipotermia. Apalagi di bawah 35 ya, ini serem. Nah, kemudian fase klinis demam, yaitu ada fase-fasenya. Dimulai dari fase menggigil atau chill ya. Bukan chili ya, kalau chili itu cabai, nah ini menggigil ya. Pada fase menggigil temperatur inti tubuh itu akan naik ya mencapai set point suhu baru dengan memvasokonstriksikan perifer ya. Jadi pada daerah-daerah perifer ini akan terjadi vasokonstriksi ya untuk mengurangi pengeluaran panas dan peningkatan aktivitas otot ya atau shivering ya untuk meningkatkan produksi panas. Oh ya, tadi mungkin teman-teman tadi kan sudah membaca juga ya, shivering apa sih shiveringnya? Itu adalah kondisi di mana aktivitas otot ini dia ditingkatkan ya. Nah, kemudian fase febris atau fever ya, tadi kita tahu ya, sudah kita bahas di depan ya. Pada fase febris ini terjadi keseimbangan antara produksi dan kehilangan panas pada set point ya yang tadi sudah ditingkatkan tadi. Nah, kemudian pada fase kemerahan flash ya, kulit terasa hangat, kemerahan dan kering. Nah, ini kalau kemerahan itu ya kalau kulitnya kuning langsat ya, putih itu akan terlihat ya. Nah, kalau hitam lekam gitu ya agak sulit ya kita
tapi yang jelas terjadi peningkatan suhu ini akan terasa hangat ya, kemudian lebih kering ya, itu akan mungkin akan lebih bisa terlihat ya. Nah, ketika set point kembali pada normal, tubuh akan persepsikan dirinya menjadi terlalu panas. Ya, jadi set point tadi kalau dia sudah diupayakan dia kembali pada posisi yang normal ya, maka tubuh akan persepsikan bahwa dirinya ini terlalu panas ini gitu ya, sehingga mekanisme untuk mengurangi panas itu dimulai melalui vasodilatasi perifer dan berkeringat atau diaporesis. Jadi panasnya sudah mulai dibuang-buang gitu ya, karena suhunya sudah kembali pada suhu yang normal, jadi set point-nya sudah kembali lagi. Nah, ya jadi pemahaman ini sangat penting ya, saya kira untuk kita pahami bersama ya, supaya nanti pada saat kita melakukan tindakan ya, ini tentunya juga harus dilandasi pada pengetahuan terkait dengan termoregulasi. Nah, bagaimana dengan penata laksanaan demam ya? Jadi tentunya sangat penting untuk mengidentifikasi penyebab ya, dan tentunya penyebab ini kita tahu bahwa itu adalah yang menjadikan atau yang mendasari terjadinya demam pada seseorang ya, tentunya ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Apakah demamnya disebabkan oleh adanya infeksi ya, ataupun karena hal yang lain ya, sehingga jangan sampai nanti salah dalam penata laksanaan. Nah, apabila penyebabnya adalah bakteri, ya maka tentunya terapi kausatif ya, pemberian antibiotik ini juga perlu dilakukan ya. Nah, kemudian ya pada beberapa kondisi ya, sebelum misalnya dilakukan kultur untuk menentukan ini sebetulnya bakterinya apa ya yang mengakibatkan terjadinya demam ya, tentunya tetap ya ada pemberian terapi awal ya, biasanya diberikan antibiotik dengan spektrum yang luas ya. Ini lebih dianjurkan karena sambil menunggu hasil ini ya, kultur ya. Nah, ini biasanya diberikan dulu antibiotik dengan spektrum luas. Nah, kemudian jadi bukan yang spesifik ya, bukan antibiotik yang spesifik. Nah, ini perlu kita pahami juga ya, kenapa ini belum dilakukan kultur tetapi sudah diberikan antibiotik. Nah, cek dulu antibiotiknya ini apa ya. Mungkin dia antibiotik yang spektrum luas ya. Nah, kemudian demam yang dicurigai dikarenakan ada infeksi virus, tentunya ini tidak bisa ditanggulangi dengan antibiotik ya. Jadi kalau ini karena virus ya, nah ini tentunya harus dilihat ya, bahwa kalau virus ya berarti dengan antibiotik ini nggak bisa ya. Kita lanjut terkait dengan tata laksana demam. Jadi penggunaan obat-obat penurun panas ya atau penurun demam ini dengan antipiretik ya, itu untuk mengurangi rasa tidak nyaman karena tadi suhu yang terlalu panas tadi ya. Nah, antipiretik ini seperti acetaminophen ya, aspirin atau obat antiinflamasi non steroid ya, NSAID ya, bekerja dengan menurunkan peningkatan set point suhu. Oke, jadi dia targetnya adalah penurunan set point. Nah, kemudian meskipun demam ini kemungkinan memang ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa demam itu dia bermanfaat ya, karena dia melakukan peningkatan suhu ya, proses inflamasi itu adalah sebetulnya itu adalah respon tubuh ya terhadap adanya tadi ya, benda asing tadi atau zat-zat pirogen tadi. Nah, bakteri itu ada yang dia akan mati pada suhu tertentu, sehingga tubuh ini sebetulnya dalam merespon adanya bakteri ini tadi sudah sangat baik ya. Akan tetapi tentunya menimbulkan ketidaknyamanan buat tubuh ya, dan juga tadi kalau misalnya suhu tubuhnya ini meningkat, tentunya stabilitas hemodinamik ya, kemudian kondisi keseimbangan yang ada dalam tubuh ini juga akan menjadi terganggu ya. Nah, kemudian terapi simptomatis demam ini tidak berbahaya dan tidak memperlambat penyembuhan infeksi bakteri ataupun virus. Jadi pemberian antipiretik ini tidak menghambat ya kalau digabungkan dengan
antibiotik ya atau antivirus ya seperti itu. Baik, penata laksanaan yang lain yaitu adalah dengan membuka pakaian atau selimut yang tebal. Jadi sejuk yang tebal ya, kemudian selimut yang tebal ini tentunya kita hilangkan ya, kita ganti ya dengan pakaian yang lebih tipis ya, sehingga ini membantu proses radiasi dan evaporasi. Kemudian meningkatkan aliran udara, ventilasi ya di lingkungan sekitarnya ya. Nah, ini akan memudahkan ya proses mekanisme konveksi. Kemudian melibatkan pembuluh darah perifer dengan cara menyeka kulit dengan air hangat atau tepis sponging atau kompres ya, kompres hangat. Ini membantu ya untuk tadi membantu vasodilatasi di daerah perifer ya. Nah, ini yang harus kita pahami terkait dengan penata laksanaan pada pasien yang mengalami peningkatan suhu tubuh. Nah, kemudian juga ada hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan kadar elektrolit ya, sehingga di sini perlu diperhatikan bahwa supaya kadar elektrolit tubuh tidak meningkat saat terjadi evaporasi, maka seseorang yang mengalami demam harus cukup asupan cairannya ya. Dan pada saat terjadi evaporasi itu kan air ya yang ada dalam tubuh itu juga ikut menguap ya bersama dengan suhu tubuh tadi yang akan dikeluarkan tadi, sehingga cairan dalam tubuh ini juga akan banyak yang dikeluarkan, sehingga harus diseimbangkan dengan cukup asupan cairannya ya. Perawat harus perhatian terhadap hal itu. Ini tadi sudah. Nah, kemudian kompres ya. Kompres itu suhu maksimal kompres itu adalah 43 derajat Celcius ya, jangan terlalu panas ya. Nah, kompres hangat pada kulit ini dapat menghambat tadi shivering pada otot ya. Jadi dia akan membantu ya memvasodilatasi pada pembuluh darah perifer sehingga meningkatkan pengeluaran panas tubuh. Nah, kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian terapi demam ya, kombinasi antara antipiretik dengan kompres hangat ini lebih efektif ternyata dibandingkan hanya antipiretik saja. Jadi kombinasi itu lebih memudahkan ya, lebih memudahkan dari suhu tubuh itu untuk bisa dikeluarkan. Nah, kemudian ya, mendinginkan dengan air es ya, mendinginkan dengan air es atau alkohol ini ternyata dirasa kurang bermanfaat ya, karena mengakibatkan vasokonstriksi pembuluh darah sehingga panas itu sulit untuk disalurkan lewat mekanisme evaporasi maupun radiasi. Jadi karena terlalu cepat ya vasokonstriksi, kemudian suhu luar mungkin akan terapi dingin, tetapi ternyata dari dalam itu dia belum banyak yang berkurang suhu tubuhnya. Nah, kemudian pengompresan dengan alkohol ini dapat terserap juga oleh kulit. Nah, ini yang juga menimbulkan bahaya ataupun terhirup ya melalui pernapasan, sehingga bisa menyebabkan keracunan alkohol ya, apalagi untuk yang orang-orang yang mungkin sensitif terhadap alkohol. Nah, ini juga bisa berpengaruh. Nah, kemudian kompres dingin. Nah, ini kompres dingin ini adalah terapi pilihan untuk hipertermi yang ditandai dengan temperatur inti tubuh yang melampaui set point termoregulasi. Jadi biasanya dia diberikan kompres yang dingin ya, bukan hangat ya. Itu kalau memang suhunya terlalu, dia harus segera diturunkan. Nah, kemudian kompres hangat, jadi bisa nanti kita cek ya di berikutnya ada itu cara penanganannya ya, jadi termasuk pemberian IV line ya. Nah, kompres hangat PS water tepid spong ya, jadi kalau water tepid spong ini dia lebih pada kayak diseka gitu ya, kayak diseka atau dielap ya pada bagian tubuh ya, itu untuk lebih memberikan memberikan tadi pada pembuluh darah superficial tadi ya, itu bisa terkena semua gitu ya. Kayak kalau kompres itu kan hanya pada daerah-daerah tertentu saja ya kita berikan kompres. Nah, ini adalah prosedur water tepid spong ya, memang lebih banyak biasanya dilakukan pada bayi atau anak karena area tubuhnya lebih kecil ya, tetapi pada orang dewasa pun
saya sendiri sudah pernah melakukan beberapa kali ya untuk orang dewasa ya, karena memang suhu tubuhnya yang sudah mulai tinggi ya, naik sampai dengan di atas 40 ya, jangan sampai naik ya, kalau udah 40 itu jangan sampai naik lagi karena kan merusak sistem tubuh yang ada di dalam. Ini adalah prosedur tepid water sponge, atau kadang ada yang menyebutkan water tepid sponge ya. Nah, ini adalah macam-macam dari hipertermia, ada heat syncope, heat cramp, heat stroke, heat exhaustion, malignant hyperthermia. Nah, ini cara penanganan bermacam-macam ya. Nah, ini hipertermia adalah keadaan suhu inti tinggi yang naik dengan cepat ya, bisa sampai dengan di atas 40 derajat Celcius ya. Biasanya ini adalah sekunder karena kegagalan dalam pengaturan termoregulasi. Nah, hipertermia ini memiliki banyak penyebab ya, tetapi terdiri dari beberapa jenis ya. Heat cramp ya, jadi panas, ini adalah nyeri akibat kontraksi otot rangkai, jadi karena olahraga berat dan kehilangan keringat yang berlebih ya. Biasanya terjadi pada saat cuaca yang panas ya, sehingga kehilangan elektrolitnya itu lebih banyak ya. Tetapi pada heat cramp ini tidak disertai dengan peningkatan suhu tubuh ya, itu yang harus kita pahami ya. Intervensinya istirahat ya di tempat yang lebih sejuk ya, kemudian rehidrasi, intake larutan garam oral ataupun infus normal salin, dan stretching. Ini link YouTube-nya ya, bisa Anda saksikan. Kemudian untuk heat syncope ya, kehilangan kesadaran ya. Kalau heat syncope, kalau kita ketemu kata syncope ya, itu kita sudah mulai ada penurunan kesadaran di sana. Nah, kehilangan kesadaran yang disebabkan oleh vasodilatasi pembuluh darah perifer pada saat cuaca yang sangat panas. Tidak ada peningkatan suhu inti tubuhnya, tidak ada peningkatan ya, tetapi dia karena proses vasodilatasi ini lebih cepat ya, biasanya karena lingkungan ya, cuaca yang sangat panas. Jadi biasanya kalau kita upacara ya, atau berada di lingkungan ataupun di lapangan yang sangat panas gitu ya, itu bisa terjadi hal yang seperti ini. Intervensinya istirahatkan di tempat yang teduh, kompres ya, berikan kompres dingin, tinggikan kaki dan berikan minuman yang dingin ya. Kalau dia sudah mulai sadar ya, tapi diberikan minumnya, kalau belum sadar jangan dipaksa untuk minum ya. Upayakan dulu dia kembali pada kesadarannya terlebih dahulu. Nah, kemudian heat exhaustion ya, ini adalah kelelahan akibat beraktivitas di udara yang panas dan lembab dalam jangka waktu yang lama. Biasanya ini keringatnya yang dikeluarkan itu sangat berlebih ya, dan juga orang ini biasanya kurang asupan air dan garamnya. Nah, pada kondisi ini set point tubuh juga ditingkatkan ternyata ya, jadi suhu tubuh itu bisa meningkat sampai dengan 40 derajat Celcius. Ditandai adanya takikardi ya, nadinya itu meningkat, dehidrasi, kemudian sakit kepala, kelelahan, dan iritabilitas. Intervensinya tentunya jauhkan dari tempat yang panas ya, kemudian rehidrasi dengan cairan garam yang didinginkan ya, bisa juga dengan cold spray ya, kemudian kompres dingin ataupun juga dengan memberikan kipas angin ya. Nah, ini ada link YouTube-nya, bisa sambil dilihat. Nah, kemudian untuk heat stroke, kondisi yang membutuhkan perawatan jangka panjang ya, terjadi karena aktivitas di cuaca yang panas dan lembab. Nah, ini kondisinya lebih ekstrim. Jadi pada kondisi heat stroke ini terjadi kegagalan fungsi termoregulasi dalam produksi keringat ya, sudah entek gitu ya, jadi disertai dengan kurangnya cairan dalam tubuh ya, dan elektrolit dalam tubuh tentunya itu lebih pekat di sana. Nah, kemudian intervensinya adalah berendam dalam air dingin, kemudian bisa juga dengan cool blanket ya, atau selimut dingin, rehidrasi, kipas angin, pergi ke tempat yang sejuk, bawa ke rumah sakit, dan karena ini sudah mulai terjadi gangguan kesadaran ya, khawatir kalau dia sudah suhu di atas 40 derajat itu adalah sudah mengalami kerusakan internal ya, ataupun mungkin sistem persarafan sudah mengalami gangguan. Ini adalah video yang bisa Anda yang membantu Anda untuk belajar ya, perawatan
spray ya, kemudian pakai bisa. Nah, ini adalah malignan hipertermi, jadi kondisi perburukan ya pada kondisi hipertermi, tapi ini biasanya disebabkan karena pemberian anestesi ya. Jadi atau inhalasi ya, inhalasi terhadap succinylcholine ya, haloten ya, ini haloten biasanya kan buat anestesi ya. Kemudian memicu adanya malignan hipertermi. Angka kejadiannya tidak banyak, tetapi ini cukup berbahaya ya. Ini juga kondisi gawat darurat yang harus ditangani dengan baik ya. Karena pengaruhnya ini bisa mempengaruhi kondisi tubuh ya. Biasanya dia harus segera dilakukan perbaikan kondisi ya. Sampai diberikan ya hiperventilasi oksigen sampai dengan 100% ya. Nah, ini. Kemudian lavas ya, jadi diberikan cairannya dari dalam maupun dari luar itu harus beriringan. Nah, kemudian kondisi hipotermi itu tidak juga lebih baik kondisinya ya, tetapi ini juga perlu perhatian. Hipotermi yaitu temperaturnya turun ya sampai dengan di bawah 35 derajat Celcius. Penyebabnya adalah karena paparan suhu yang dingin ya, kemudian penggunaan alkohol, menjalani bedah mayor ya, kehilangan darah ataupun cairan. Ini kan bedah mayor itu kan bedah yang besar ya, jadi paparan terhadap suhu lingkungan di bedah sentral itu, di oka itu kan sangat dingin ya. Kemudian juga kehilangan cairan yang sangat banyak ya, perdarahan. Ada gejalanya hidung, telinga, pipi ya, jari-jari tangan kaki terasa membeku ya, sangat dingin ya. Nah, suhu tubuh jika ada di bawah 35 derajat Celcius ini dikategorikan sebagai keadaan yang berbahaya ya, dan dapat mengakibatkan kematian apabila tidak ditangani dengan tepat ya. Tapi kadang ini kurang disadari karena terkadang penurunan suhunya itu bertahap ya. Nah, intervensinya adalah menggunakan warm blanket, kemudian internal warming. Jadi resusitasinya ya itu tadi juga bisa diberikan fluid ya yang sudah dihangatkan, cairan yang sudah dihangatkan. Nah, ini ada beberapa video yang cukup menarik ya, yang bisa kita jadikan sebagai tambahan untuk wawasan kita tentunya. Nah, ini adalah kondisi hipotermi yang mungkin sering kita bisa temukan ya di lapangan ya, pada pendaki gunung ya, yang sering terjadi ya, kalau kita lihat atau dengar berita ya, kita dengarkan berita di televisi atau radio ataupun media yang lainnya ya, itu sering terjadi hipotermi pada pendaki-pendaki gunung ya. Nah, pertolongannya seperti apa ya? Ya, kalau misalnya memungkinkan ya, ganti seluruh pakaian yang dengan pakaian yang lebih kering ya. Kalau dia ternyata kedinginannya adalah karena basah ya, kemudian warm blanket ya, selimuti dia dengan sesuatu yang hangat ya tentunya. Nah, kemudian bisa masukkan ke dalam bivaknya atau tenda ya. Beri minum hangat ya. Beri minum hangat ya, sedikit-sedikit saja. Jangan langsung banyak ya, apalagi kalau dia mengalami penurunan kesadaran ya, jangan dipaksa untuk minum ya. Baik, saya kira itu ya penjelasan terkait dengan termoregulasi ya. Adapun tindakan-tindakan yang bisa dilakukan tadi sudah dijelaskan, dan contoh-contoh dari tindakan itu kita bisa lihat di video yang sudah kita sampaikan linknya ya. Semoga itu bisa membantu kita untuk mempelajari lebih baik lagi ya. Adapun nanti pada pertemuan mungkin kita bisa luring ya, itu kalau yang namanya mungkin untuk keadaan nanti kalau misalnya kita bisa luring ya, mungkin kita bisa untuk praktekkan yang tadi untuk kompres dan juga yang water tepid sponge atau tepid water sponge
Ya, terima kasih ya. Mohon maaf jika mungkin ada penyampaian yang slip ya. Mohon maaf ya, mohon nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Baik, Anda juga bisa belajar dari referensi-referensi yang lainnya. Saya kira itu ya, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan kita pada sesi ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.